pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini barenglah olah. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar di mana berada. Kita lanjut kembali dalam rangkaian Sriwijaya Pagi. Di studio sudah ada narasumber kita dalam acara obrolan komunitas ya, bersama teman-teman dari komunitas Pakis ya, penggiat konservasi Sumatera Selatan ya. Dan ada beberapa orang ya, nanti kita akan kenalan ya. Yang saya tahu ini ada koordinatornya langsung ya, koordinator dalam kegiatan ini, yaitu ada Winar ya, Winar Siamang, benar ya. Tapi yang datang ini bukan hanya Winar, tapi ada teman-teman lainnya. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama ketiga narasumber kita ya di kesempatan pagi hari ini. Ya. Kita sapa mereka. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Pak. Iya, agak dekat sama mic-nya, salah satu boleh nanti ya, dekat semua ya, oke ya. Oke. Pakai dulu yang itu sebentar apa? Ya, yang tengah. Ya, gitu. Ya. Yang satunya ya. Nah, gitu. Oke, ini kita kenalan dulu satu-satu ya. Selain Winar yang ada di samping, enggak kecingon ceng, enggak apa-apa ya. Ya tahu. Ngajak adik-adiknya, adik-adik maksudnya? Masih adik-adik. Atau seumuran? Oh ya Allah, Kak. Kalau kejauhan Pak, kami yang tua atau Mbak Winner yang muda ini jadi. Oke, kalian dari boleh kenalan? Oke, kami ini dari komunitas Pakis, pegiat konservasi Sumatera Selatan. Tapi kalau di awal-awalnya asal-asalnya nih ya, aku dari Mapala UIN Raden Fata Palembang, nama aku Yunita. Kalau di Mapala panggilannya Coki, Pak. Coki. Oh, ini namanya Coki. Iya. Aku pikir cowok tadi. Coki. Tapi nama aslinya? Yunita Carolina. Kok dipanggil Coki? Itulah cantiknya nama itu memang bingung Tapi juga. memang anak-anak Mapala ini nama panggilnya Iya. pas di lapangan ya. Di lapangan, di gunung-gunung itu biar tidak hilang, Wak. Benar-benar. Kalau manggil cepet Coki. Bisa. Kalau nama panjang, oh siapa yang Benar. kedengeran kayak ehonya, ya, bergema ya. Nah sebelahnya siapa Coki? Boleh kenalan? Lanjut, Silakan Dewe. Perkenalkan, nama aku Musdayani, dengan nama lapangan itu Pedes. Pedes. Ya, aku dari Wamapala Gempa Unsri. Unsri. Iya. Oke, terima kasih Pedes yang apa? Aris kakek diceritakan namanya unik-uniknya. Siko lagi siapa nih? Kalau nama aku Peting. Kalau nama aslinya itu Wulandari Sapitri dari Mapala Gempa juga. Oh, Unsri. Unsri, ya. Di Paki sendiri seluruh kampus ada namanya?
rencananya tuh harus ada sih Wak, itu karena kan ini konservasi di Sumatera Selatan jadi kan di Mapala juga kami mahasiswa pecinta alam bergeraknya tidak jauh-jauh dari alam itu sendiri kan, jadi bergeraknya di konservasi. Nah di sini rencananya supaya kawan-kawan Mapala tuh juga sama-sama bergerak di konservasinya nian itu. Nah bukan cuma naik gunung tapi juga ngejaga lingkungan di gunung itu sendiri. Betul. Ya. Tahun berapa dibentuknya Pakis? Boleh tahu sejarahnya mungkin? Kalau awal-awal tuh dari 2023 tuh lah mulai gerak-gerak itu. Terus untuk komunitasnya dewek disahkan itu kan diresmiinnya dibentuk itu 2024 ya di Sekret Mapala Gempa di Unsri waktu itu. Main ke Unsri untuk kita ngebahas lagi cak mana sih gerak kita nak kemana arahnya, nah di Unsri itu kami Wak. Oke, kayaknya sudah ada telepon nih. Silakan ya bertanya ya. Ini teman-teman luar biasa, mereka bergerak di konservasi. Konservasi ini adalah pelestarian, penjaga dan juga yang bisa katakan pelestarian, penjaga dan juga pendidikan, edukasi ya. Iya. Ya, Geraknya di edukasi. Konservasi ya. Dan cuman hanya hewan atau mungkin lingkungan? Rencananya tuh menyeluruh itu, tapi kan sekarang kami lagi akrabnya sama Aspinal ya, bergeraknya di Satwa itu. Jadi lagi ikut kegiatan-kegiatan di Aspinal itu yang tidak jauh dari pelepas liaran ataupun survei kajian dan edukasi tentang satwa itu, karena di Palembang masih agak banyak Wak yang melihara ini nah. Itu dia yang enak apalagi di pasar-pasarnya. Iya, kita jenguk kalau Sabtu Minggu ramin ya. Dan konservasi, jadi tak ada tempat khusus nongkrong ya kalau itu? Ada nggak? Mungkin dari pedas ya. Tempat nongkrong, misalnya ngobrol-ngobrol, edukasinya tadi, atau mungkin sama-sama jaga konservasi tadi? Kalau sejauh ini masih di PRS tuh lah. PRS apa tuh? Pusat Rehabilitasi Satwa. Di mana tuh? Di Puntikayu. Oh, di belakang ya? Iya, di belakang. Terus? Paling kalau untuk kumpul-kumpul kadang ke Mapala UIN atau enggak tuh ke Mapala Gempa di Unsri. Tapi seringnya tuh di PRS. Kalau sebelahnya siapa namanya? Peting ya. Peting ikut dari awal? Enggak, baru. Kejingon dari forum rainya masih modong. Maksudnya saya itu. Iya. Penting melihat konservasi yang ada di Sumatera Selatan ya, sudah banyak yang wawasan atau mungkin tak dari kawan-kawan tahunya. Cukup banyak. Ya, apa banyak gitu? Ya, yang pertama itu yang tentang pelestarian siamang. Walaupun nggak terlalu aktif ikut kegiatan, cuman kegiatan-kegiatan yang diikuti udah cukup banyak menambah pengalaman. Siamang ya? Iya. Tapi kebanyakan primata atau seluruh yang diedukasi atau yang dikonservasikan? Kalau kemarin terakhir tuh kampanyenya satwa liar semuanya sih, jadi termasuk harimau. Termasuk harimau. Jadi misal ada kita lagi mau perayaan apa yang terakhir tuh? Peringatan lah ya. Hari Owa berarti gerak di memperingati Owa itu terakhir juga waktu itu di Kambang Iwa kampanyenya bawa seluruh kostum dari BKSDA ada burung rangko, pakai maskot bentukan burung satuannya nih ada burung rangko kemarin tuh beruang, terus juga ada gajah, ada gambar siamang, harimau juga. Jadi yang emang concernnya BKSDA kan punya bentukan maskot hewan yang harus dijaga. Nah itu juga kami dipinjamkan ya? Dipinjam, kerjasama juga kan. Jadi sama-sama bergerak, sama-sama kolaborasi untuk satu tujuan tadi, supaya mereka balik ke alamnya nian, tidak dipelihara lagi. Kalau dari BKSDA kan ada beberapa temuan mungkin termasuk gitu pengobatannya ya, sebelum dilepas ya, atau juga psikologinya. Dan ini teman-teman dipelajari juga ya? Dipelajari. Dikasih edukasi lah ya. Ada edukasinya. Berapa bulan biasanya itu kalau dari temuan atau mungkin dari bisa dikatakan peliharaan masyarakat yang bisa dilepas? Kalau yang sejauh ini kan karena di PRSDW tuh fokusnya di siamang ya, rehab siamang itu kurang lebih 3 bulan sekolah, 6 bulan sekolah. Iya 6 bulan. 3 bulan sekolah di rehab, di karantinanya 3 bulan, terus pindah ke kandang sosialisasinya, baru dilepas liarkannya itu terus
Enggak, 10 jadi bulan hampir mendekat setahun lah ya. Kurang lebih masanya. sekalian untuk Ya. monitoringnya juga Jadi gitu jangan kan. sampai dia di alam liarnya bingung gitu ya. Agak susah nyari makan pula udah tuh. Iya. Tapi ada tempat-tempat khusus ya, tahu tempat yang melepasnya di hutan-hutan mana gitu, di wilayah Sumsel sih. Iya, terakhir di SMI Sawisau. Pernah ikut pakis ke sana? Pernah Ya. ya. Jadi melihat langsung ya. Iya. Oke, ya. Pakis ini kan komunitas bisa dikatakan gabungan dengan mahasiswa-mahasiswa lain ya. Terus berapa anggotanya? Kalau itu belum Yang pastinya belum tahu ya, sih, Pak. Kurang lebihnya ya. Yang pasif lah. Ya. Pasif. Kalau aktif paling yang Spodo lah ya. Kalau untuk dari Mapalanya tuh ada 4 ya. Iya, kalau nggak salah. 4 Mapala 4 gitu. Mapala yang terdiri. 4 Mapala. 4 Mapala, Mapala UIN, Mapala Gempa, Mapala Iba sama Mas Sakti, Sakya Pantas Kirti. kostumnya kata yang sama. Betul, tambah Siko lagi bukan dari Mapala tapi dari Biologi Unsri. Ah. Nah, itu juga ikut terakhir juga ikut pelatihannya. Jadi Oh, misalkan iya, ada iya. kegiatan berikutnya mereka bisa ikut juga, cetan belajar melepaskan siamang tadi kan. Betul, dari ilmu biologi ya, Iya, pengetahuan biologi. alam ya. Betul. Kalau dari masyarakat umum boleh nggak gabung? Boleh, Wak. Asalkan dia tidak melihara satwa, saya itu Iya, iya. agak dia melihara, tidak taunya Aku sih penyusup, saya itu. Aku tuh ada tikus ya. Waduh. Iya di rumah tuh, ini juga baca juga kan, ya. Jadi lepas liar ke bed di rumah kadang. Waduh. Di rumah tuh lah. Iya nanti tangkap susah kan. Iyalah. Jadi itulah palingnya. Tapi kalau kita sih tidak kate, caca kita kan pengen gabung itu kan boleh kan. boleh. Tidak ada sama sekali ya. Betul. Terus standarnya satwa yang boleh dipelihara atau apa kalau boleh tahu? Yang sudah apa Yang namanya boleh tuh? dipelihara. Iya, yang lah sudah dijinakkannya Wak. Iya. Kucing kan. Normal bae maksudnya Ayam. ayam Iya, kayak iya, itu. iya, iya. Manado, bebek. Sapi bebek apa anjing sekalian kan. Iya, tak asal bukan hewan satwa dari dilindungi. hutan ya. Jangan Jangan yang satwa yang dilindungi. dia liar, Liar. nak dibijinak ke dewek kan langsung Iya. hojinya. Tapi kalau penangkaran misalnya ada izin ya? Iya harus ada izin, itu urusan BKSDA itu kan. Ya oke. Ya. Dari teman-teman yang tergabung dari Pakis sendiri ya. Terus edukasi ke sekolah-sekolah juga pasti. Edukasi Ada sekolah rencana ada. agenda? Sudah pernah juga Mbak ya waktu Mbak di Ya, ada awal-awal ya. dekat habitat pelepas liaran tuh school visit lah istilahnya tuh Iya, ya, iya, iya. ngomong ke budak-budak ya Iya, benar. mentang-mentang kamu daerah sini terdengar nak laju nak memburu udah itu Iya, kan iya, caranya. iya, Nah iya. itu pernah ada. Terus untuk di Palembang sendiri waktu itu pernah ada rencana tapi ndak taunya liburan budak tuh orang jadi kami ke sekolah Iya, kan iya. ketemu satpam Iya. bae kayak Karena kan anak sekolah ini kan awal generasi awal ya. Agar jangan betul. sampai mereka ikut-ikutan dari orang tuanya atau yang dewasa untuk berburu yang macam-macam lah itu. Jadi oke. Dan sekarang masih ya kerjasama dengan tadi konservasi yang di Pontikayu. masih Iya, Wak, iya. masih Iya. Aspinal Apa? Aspinal Foundation. Foundation. Aspinal ya. Iya. Nah, mengenai foundation sendiri kerjasama di beberapa organisasi lainnya mungkin? Kalau mungkin saat ini belum ya, masih pendanaannya kemana? Atau tapi pribadi? terakhir ada juga kami kerjasama dengan Gibonesia ya Mbak ya, Gibonesia. Jadi ya masing-masing NGO di NGO ya. seputaran satwa itulah Wak. Kalau pendanaan ya dari sponsor-sponsor itulah. Entah dari Aspinal atau dari Iya. Gibon, atau kalau Wak Dola nak ngasih juga ada apa-apa ke depan. Pribadi bisa ya tadi ya? Bisa, Oh, bisa. walaupun ada perusahaan jangan sebut ke sponsor. Iya. Kalau perusahaan besar ini kan kalau juga kan CSR ya kan? Iya, CSR ya kan. Iya. Harusnya. Oke lah. Coki, kenapa ikut gabung Coki? Ini pribadi masing-masing nih sekarang ya. Pribadi Wak ya. Iya. Karena Kenapa? Karena aku kan- lebih sayang ke hewan ya. Bukan, Karena kalau kita justru- sayang hewan itu bukan arti kita melihara, Nah, bukan. Ya. justru bukan karena sayang. Jadi kayak kesian ya lihat mereka tuh tidak di tempat mereka saya tuh. Nah, kayak kalau sayang ndak harus dipelihara saya tuh. Iya. Kalau sayang kan ndak harus Iya. terdekat terus Tapi ya kita tuh. harus Nah, ikut dalam menjaga ya. kalau sayang tuh ya biarlah mereka senang dewek saya tuh. Nah, Iya, kita juga dijaga ya. senang. Iya, Heeh. Jadi itulah Wak, kalau ngelihat kalau dari aku tuh sayang rasanya misalkan anak aku udah terdengar lagi ada harimau di
Indonesia misalkan dia cuma tahu harimau tuh dari gambar baik, ternyata lapuna. Oh ya alangkah sedihnya anak aku age cek itu tuh itu sih dari aku. Iya, kayak jenggot kucing kata harimau bikin. Kecil-kecil ya tuh, ay. Terus kalau si pedas? Kalau aku kenapa ikut untuk tertarik untuk ikut itu, awalnya kan aku join dari Mapala itu sendiri. Nah karena Mapala itu ternyata bukan sekedar naik gunung, banyak kegiatannya, kayak salah satunya ini di lingkungan hidup tadi kan, pelestarian. Nah jadi dari situ aku mikirnya, wah asik nih kalau ikut-ikut kegiatan kayak konservasi ini, jadi volunteer di Aspinal. Jadi karena kita tadi menyayangi alam ini kan, sayang terhadap alam, jadi ikut serta lah. Oke, penting? Penting kan? Penting. Hah? Penting. KTN-nya lupa. Penting. Ya. Kalau aku kan memang dari basicnya anak pertanian kan. Nah terus tuh biasanya ngelola tumbuhan, nanam segala macam. Terus tuh tergabung dengan Mapala, mahasiswa pencinta alam yang berurusan dengan alam lagi. Nah ini dapat lagi kegiatan di PRS itu kan. Jadi biasanya tanaman sekarang jingok hewan yang bahkan belum pernah peting jingok secara langsung, tapi pas ikut kegiatan ini bisa jingok hewan langka itu secara langsung, jadi tertarik. Takut gak jengoknya? Awal-awalnya? Kalau takut tuh tidak, soalnya kan ada jarak kalau nak jingoknya, jadi bisa jingok Enggak langsung ini ya, ke ini ya Win ya? Megang, enggak boleh. Tidak langsung boleh, nggak boleh. Oh, yang ada tuh petugasnya khusus. Iya, petugas yang lah sudah medical check up kan, takut mereka yang tertular atau tapi kalian juga bisa dipersiapkan untuk konservasi kan? Bisa, cuman kan rencana yang di sini kan dibangunnya supaya si satwa itu tidak berinteraksi dengan manusia. Kalau masih berinteraksi dengan kami yang banyak ini kan jadi ya sama baik. Sama baik untuk apa direhab ya itu. Bukan jadi manusia bukan. Kalau Mbak Abi ini sudah ya, masuk tim ini ya, bisa katakan konservasi, apa juga masih mengawasi atau gimana? Mungkin? Kalau dari awalnya kami dari Aspinal itu kan, kami Aspinal tuh baru nih di Sumatera Selatan ini, jadi bekerja sama dengan dengan Kementerian Kehutanan dan BKSDA Sumsel membangun pusat rehabilitasi satwa siamang. Nah, begitu datang ke sini tuh 2023, kita bukan ngurusin, karena masalah bukan hanya di satwanya kan, di masyarakat yang membuat satwa itu keluar. Jadi kupikir, wah ini pemuda-pemuda Sumatera Selatan, Palembang lah yang harus diberdayakan gitu kan. Ngundang tuh ke mereka-mereka, dan ternyata dari 2023 mereka aktif. Terus akhirnya ya sudah kita ikrarkan diri saja gitu. Jadi awalnya memang dari volunteer di Aspinal, tapi akhirnya bergerak sendiri. Mereka bisa berkegiatan dengan Gibonesia, itulah. Jadi kami hanya mengawali dan mungkin menemani ya, membersamai pemuda-pemuda. Jadi mereka ini yang ngurusi administrasi dan pendanaan lah. Kalau pendanaan secara misalnya ini dana tidak, tapi disesuaikan dengan kegiatan program yang ada. Misal kami kan kegiatannya sudah jelas ya, di kandang ada perawatan satwa, nanti mereka volunteer tapi pelatihan dulu, maka bisa jadi volunteer perawat satwa. Kemudian harus ke habitat mencari lokasi untuk lepas liar, mereka timnya juga pelatihan dulu. Jadi kami lebih ke pelatihannya, kemudian ayo bergerak bersama jadi tim mereka juga gitu yang. Tapi mereka masih bisa lah ya menjadi kayak volunteer untuk tadi ya, untuk pengobatan atau juga konservasi tadi. Kalau pengobatan tidak, tapi kalau perawatan satwa ya. Perawatan. Selama ini sekarang juga ada. Karena ya memang tidak harus berinteraksi banyak orang, memang 1-2 orang itu ya setiap ruang kandang itu ya. Karena kalau kebanyakan lah stres pula ya. Ini Win sendiri, Winar ya. Winar sendiri memang masih kuliah atau sudah selesai? Atau tidak lagi? Sangat muda ya. Saya mewakili Pusat Rehabilitasi Satwa Siamang Aspinal Foundation, saya manajer PRS Siamang. Aku pikir tadi ya masih mahasiswa. Iya. Jadi Pak Cak Dekatoke inilah namanya yang aslinya untuk Siamang tadi ya. Awalnya iya, tapi memang ya gimana ya? Awalnya memang dari Siamang, tapi mereka yang lebih meluaskan, memang harapannya seperti itu sih, jangan Siamang aja, karena satwa Sumatera kan banyak. Betul, ya. Beruk juga maksudnya. Sekarang kan udah langka kan beruk kan? Apa ya, monyet ya.
Kera, lutung ya. Iya. Tapi kera belum masuk ya ke zona merahnya. Yang mana? Kayak kera Kera, hewan-hewan monyet ekor panjang belum. belum ya. Karena Ini punti kayu ya. iya kan banyak kan tuh ya. Iya benar-benar. Yang pastinya siamang, lutung, apalagi masukin. Ungko, Ungko. simpai. Iya. Kalau ngomongin primata, Yang kalau untuk di endemiknya Sumsel ya, bukan yang Jawa. kalau endemik Owa itu Sumsel, kan Jawa ya, Owa itu. kalau endemik Sumselnya tidak, tapi endemik Sumatera ya itulah siamang, simpai, ungko itu Sumatera. Oke. Harimau, gajah. Oh ya gajah lupa. Maaf. Iya, harimau gajah. Gajah yang- rangkong. Ya. Oke lah kalau gitu. Lanjut kembali ya. Ya, terima kasih ini sudah nambah-nambahi data juga. Jadi ngobrol-ngobrol sebenarnya ikut juga ngobrol nggak apa-apa nanti ya. Oke. Bagi-bagi. Iya. Dan dulu galau-galau yang pengen bergabung silakan di 0711351656 ya. Mungkin bertakan atau bertanya hewan apa yang jadi konservasi ya juga bagi yang pengen gabung boleh lah. Kalau sampai tahu ada yang pengen ikut kerjasama dengan teman-teman yang luar biasa nih ya. Dan ini masih kuliah kan ikut-ikut kan? Masih Masih kuliah. kuliah. Aku lah lulus. Lulus. Jangan ngambil S2 udah. Nah, biayanya ini nah. Iya. Ngumpuli. Jurusan apa kemarin? Psikologi. Psikologi. Si pedas? Aku teknologi hasil perikanan. Oke, pertanian, perikanan, psikologi. Ya. Tapi berguna juga bagi pendekatan hewan tadi ya kalau psikologi. Benar. Iya. Bukan hanya manusia. Tapi manusianya juga nih psikologisnya kan tahu kan. Iya. Karena tadi ya manusia kan hubungan dengan pelestarian tadi ya. Betul. Oke. Kita bakal balik lagi sekelar yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana. Kita masuk sesi kedua untuk dulu galau-galau. Tentunya di program obrolan komunitas di siang hari ini. Satu lagu dari Ali Goy dengan Muara Sugian. Layu sampan melaju perlahan susuri sampai ke muara.
Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompak RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Dalam halaman ke-4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar, kita lanjut kembali dengan tema kontribusi aktif pemuda dalam pelestarian konservasi alam khususnya di Sumatera Selatan dengan komunitas Pakis, penggiat konservasi Sumatera Selatan. Ada 4 orang maksud kami yang sudah ngobrol-ngobrol tadi di awal di sesi pertama, dan kembali dengan mereka bersama teman-teman dari Pakis ya. Pedas, Peting dan juga Coki ya. Kita lanjut kembali ya ngobrolnya. Untuk kepengurusan sendiri dari tahun 2023 sampai sekarang ya lengkap ya. Kalau Coki sebagai apa sekarang? Aku ngelurus sedikit Wak, Ya. kalau yang di 2023 tuh belum terbentuk, tapi ngebentuknya tuh menuju Mbak Winar tadi diikrarkannya itu 11 November di 2024 di Mapala Gempa, terus aku diamanahin jadi sekretarisnya. Pada waktu itu. Terus sekarang masih Belum setahun Wak. ya. Kalau di misioner. Iya juga. Kan di awal-awal buka kan masih belum lengkap ya. Benar-benar. Terus Pedas? Kalau aku jadi bendahara umum. Oh, pengurusnya. Ketua siapa ketua? Ketuanya dari kami juga dari Mapala Gempa, Hah? Kak Eko. Lagi sibuk sekarang ya? Iya. Iya, bagus. Peting? Aku sebagai anggota. Anggota, tapi aktif ya? Iya, seluruhnya aktif kalau ya. Aktif. Dan menurut kalian nanti ini berapa tahun sekali biasa pengurusnya? Rencananya? Rencana sih regenerasi terus setahun bisa kalau ada. Kepengurusan setahun 2 tahun? Rencana tuh antara itulah Wak. Ini masih 2 tahun sudah ya? Belum setahun. Belum setahun. Ya. Kalau emang dibutuhkan Ya. musyawarah Ya. pemilihan lagi, ya pemilihan. Jadi UIN, Unsri, yang IBA Heeh. sama Sakya Kirti. 4 kampus yang Kemarin tergabung. iya tambahan. Kemarin nambah dari COC, dari biologi Unsri sama yang melok kemarin tuh budak Gema. Nah, enggak tahu nak melok kepengurusan apa tidak budak itu kayak. Gema mana? Gema Persada LH itu Muhammadiyah. Oh, Pertanian iya. Muhammadiyah. Oke, jadi lengkap lah sudah. Tambah lengkap lagi dengan kampus-kampus lainnya. Oke. Kalau nak melok ini harus gimana? Maksudnya dong mereka harus ikut diklat gitu. Yang pertama wong Sumsel tula. Hmm. Jadi kan menado kegiatan bisa ikut Cepat, partisipasi. Kemudian yang tadi Wak, dia tidak melihara satwa, bukan perusak lingkungan sih itu kan. Ya. Agak dak taunya dia tiba-tiba ngambil ilmu di kita, dak taunya untuk dia ngambil dia ikut kami pelepas liaran, dak taunya dia penyusup, terus tahu kami ngelepas ke di situ, Iya. diambilnya kan, ya lah keseremnya wong itu. Iya. Terus juga yang pasti yang kalau kata Mbak Winar tadi ikut pelatihan, jadi dibekali ilmu lah. Berapa hari biasanya? Pelatihannya 2 hari. 2 hari. Kalau dikit yang setahun. 2 hari itu padatnya Iya, loh iya, itu. dari pagi ke malam. Kan soalnya kawan-kawan ini kan banyak mahasiswa Wak ya. Kalau nak ngambil 3 hari, 4 hari takutnya Ya, terganggu di tabrakan pendidikan, saya itu jadi ya 2 hari tapi padatnya. Betul. Ya, apalagi diambil di hari libur ya, betul. Oke, ya. Terus itu tadi ya, tidak ada biaya-biaya khususnya? Biaya belum, tidak ada dana kecuali kas ya? makan mereka tuh lah, berejo dulu. Iya. Cara kita Tapi lah ini- CK-CK aja. Tapi ini bisa diterapkan di anak-anak sekolah sebenarnya. betul. Dia undang dan mereka diajak melihat dari jauh lah ya, bagaimana konservasi itu ada, agar mereka tahu. Aku juga baru tahu dari Winar bahwa ada konservasi siamang di belakang butik kayu. Kapan-kapan pengen ke sana buat tuh kegiatan acara di sana ya. Jadi tapi bukan mau menunjukkan ke siamang ya, bukan. Bahwa kegiatan teman-temannya gitu yang luar biasa nih. Dan itu NGO ya.
NGO Aspinal. bukan bentukan dari pemerintah. Oke, jelaskan lagi ini. Nah, Kalau kami dari The Aspinal Foundation, Daspinal. The Aspinal. The Aspinal. Nah, Foundation Indonesia, The Aspinal Foundation Indonesia Program. Jadi kalau pusatnya kan di Inggris. Nah, di setiap di negara-negara tuh ada afiliasinya. Nah, yang di sini The Aspinal Foundation Indonesia Program. Tapi berjaringan dengan BKSDA. Ya, bekerja sama atau MOU-nya dengan Kementerian Kehutanan. Nah, di ada Aspinal Indonesia itu ada di 3 provinsi. Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, yang paling baru ini Sumsel, Sumatera Selatan. Jawa Barat, Jawa Timur, Sumsel baru 3. Iya. Kendalanya apa baru 3? Kendalanya apa? SDM ya. Kami lebih fokus ke rehabilitasi satwa. Jadi mungkin bukan kendala ya, lebih Tidak kok di seluruh Indonesia gitu. mungkin akan ya, tapi belum terpikir ke situ. Jadi lebih gimana ya? Iya. Awal Win gabung ke The Aspinal ini diajak teman atau tahu atau memang buat awal gitu. Dari dulu kami memang, saya pribadi sudah di konservasi. Jadi di konservasi satwa dan di rehabilitasi. Jadi ya sudah diajak bergabung untuk memegang untuk bekerja di Sumatera Selatan, karena yang paling baru. Aspinal sendiri sudah berapa tahun? 10 tahun. Ada 10 tahun ya. Saya baru tahu namanya. Iyalah, kami pemain belakang soalnya. Kalau rehabilitasi kan tidak untuk tidak untuk di depan, tapi harapannya tidak dibangga-banggakan lah ya. Iya, yang penting kami di hutannya aman, jangan yang penting kegiatan ada dan bisa untuk melestarikan satwa tadi. Biar mereka inilah yang di depan. Iya. 10 tahun lama juga ya. Iya. Di konservasi di apa yang di BKSDA itu banyak ya hewan-hewan yang hasil mungkin pengamanan. Ya, di Punti Kayu ini kan memang punya BKSDA. Jadi kami hanya membantu lah. Tapi kami membantu dan mengelolanya. Jadi ibarat kata yang di BKSDA akan menyelamatkan satwa, merescue satwa-satwa yang pernah dipelihara. Nah, dibawanya ke pusat rehabilitasi satwa di Punti Kayu. Tapi yang fokus kami kelola itu Siamang memang. Cuman di Punti Kayu semua satwa BKSDA yang hasil sitaan atau serahan masyarakat di situ Gal. Siamang ya. Ini kamu tanya dengan Wina ya biar banyak masyarakat tahu ya. Tapi nggak apa mukanya nggak kelihatan separuh ya. Kayak Siamang ya. Itu kalau sudah dipelihara oleh masyarakat itu kan lama nggak dia kembali jadi bentuknya Siamang asli? Kami baru nih ya, baru 2 tahun menetap di sini. Dari 2023. Sepanjang kami di sini tuh sudah 3 kali pelepas siaran. Nah, yang paling cepat itu 10 bulan. Itu paling cepat itu. Kembali sebagai primata yang liar. Ya, jadi dari sejak datang ke PRS Siamang Punti Kayu sampai benar-benar lepas liar itu 10 bulan. Nah, setelah 10 bulan di hutan lepas liar itu masih 4 bulan lagi di monitoring. Jadi total benar-benar sudah lepas dari manusia 14 bulan. Itu yang paling cepat. Yang 2 lagi itu tidak 14 lebih. Banyak ya, Siamang sudah dilepas. Kalau Siamangnya 4, baru 4 dari 2000. Tapi yang masih di konservasi kan? Banyak. Masih yang dilihat ya? Di rehab ada. Rehab ya? Ada juga? Banyak. Dan temuan itu di awal Siamang dalam keadaan sehat atau sakit? Banyak kondisi yang mungkin kita manusia melihatnya tidak apa-apa gitu ya. Oh, satwanya biasa aja, sehat. Ternyata perutnya metabolismenya sudah rusak karena ada yang dipelihara diberi apa itu lontong, terus dikasih nasi, mie. Itu kan ternyata di manusianya mungkin sehat, begitu sampai di kami ternyata dia ngedrop sakit ya karena perutnya memang berbeda makanan. Iya, nah sakitnya di kami. Nah, itu yang dipulihkan dulu, dikarantina dulu gitu kan, disembuhkan semua penyakitnya 3 bulan baru sehat, baru sembuh benar-benar sehat. Setelah itu sosialisasi. Nah, sosialisasi itu tergantung kepandaian satwanya. Kalau dia memang sudah sangat jadi semakin lama dipelihara orang, semakin lama sekolahnya gitu. Iya.
Sekolah Semakin lama ya, ingatnya. Ya. Ada kira-kira dari pemiliknya yang menyerahkan diri langsung, menyerahkan siamang atau peliharaannya? Sebagian besar iya menyerahkan langsung. Ya, tapi ke BKSDA ya, kalau kami benar-benar tidak berkaitan dengan Ya. dengan orang, Dia dengan banyak warga. cerita-cerita dari BKSDA lah ya. Ya, dari BKSDA, tapi tetap yang begitu datang kami ikut bantu handling, menangani, terus disekolahkan. Nah, begitu sudah di dalam penanganan kami, manusia atau pemilik sudah tidak ada urusan lagi, tidak boleh jenguk, tidak boleh ya kan memang sekolah untuk diliarkan, bukan sekolah untuk jadi manusia. Iya, sekolah bukan untuk dilatih ya. Ya, bukan. Iya. Jadi terima kasih ya Win ya, kembali lagi ke mereka lagi ya. Dengan kapan-kapan nanti sesi berikutnya Wina sama BKSDA ya, siapa tahu kita bisa undang sini. Jadi bisa lebih banyak wawasan masyarakat pendengar yang dapat gitu. Dan untuk kalian sendiri pernah nggak melihat temen yang melihara kayak gitu terus ya, terus kalian marah-marah gitu, terus palingnya edukasi gitu, karena sudah masuk di sini kan konservasi kan, gimana? Aku dulu kan diajak juga tuh, katanya kalau ada yang nembak-nembak tuh harus dimarahin gitu, iya, dilatih nggak gitu untuk masuk kan dimarahin sih, diajak ngobrol gitu. Kalau untuk melihat secara langsung itu kayak kalau siamang itu belum pernah kalau pelihara siamang. Kalau hewan-hewan kayak burung ya? Iya, pemburu. Burung-burung itu kan burung liar kayak. Banyak tuh sering kelihatan pemburu-pemburu gitu. Tapi kalau untuk menegur secara langsung itu belum sih sebenarnya. Iya. Jangan dipaksa ya. Oke. Jadi ribut ya. Tapi minimal orang-orang terdekat lah. Benar. Ya. Karena mungkin kami dari Mapala, jadi kan sadar juga itu nang kamu naik gunung bae, tapi ternyata lingkungannya lingkungan di gunungnya ndak kate apa-apa lagi selain pohon, berarti dari kehidupan kan ndak mungkin juga budaya itu galak masuk Mapala itu. Nah mungkin karena kami. Tapi selama kamu naik ke gunung ya masuk hutan deh ya, suara-suara alam masih kedengar? Masih jadi mungkin di situ juga mereka mikir kan kalau satuannya diambein untuk pribadi ndak akan terdengar lagi di gunung-gunung itu itu. Nah jadi alhamdulillah karena kami dari Mapala jadi tidak lagi punya kesadaran lah untuk tidak melihara itu. Nah, tidak tahu untuk kawan-kawan yang lain yang mungkin belum sadar, belum pernah dengar ternyata suara siamang atau suara hewan di gunung, di alam ataupun di danau-danau itu tuh emang menyejukkan itu kan, bukan untuk pribadi. Lebih menarik daripada kita pelihara di rumah. Keras alamnya itu. Penting, penting kedingin pentingnya. Penting kan masukkan mungkin pernah berapa gunung nih di daki nih? Apa baru juga? Baru, kalau gunung baru yang di Sumatera inilah. Baru di Sumatera. Baru Dempo, Seminung, terus apa lagi? Gunung Daun. Oh lah banyak namanya. Baru berapa ikut lah banyak ternyata. Terus pernah dengar suara hewan gitu? Iya masih terdengar. Kalau di gunung-gunung. Mungkin kalau peting tuh udah pernah nengok yang hewan-hewan langka dipelihara karena memang lingkungan peting kan kawan-kawan Mapala juga kan yang sadar dengan alam. Jadi keluarga besar nggak pernah? Kalau keluarga belum? besar belum juga. Oke. Kalau ada kita kasih tahu. Lepas tuh baik. Paling kucing sih, kucing. Oh iya kucing ya. Kebanyakan burung ya kalau orangnya. Burung. Burung itu juga mungkin hasil tangkaran ya, bukan hasil tangkapan. Iya. Terus pedas mungkin? Kalau untuk aku biasanya sih kalau di gunung-gunung itu, terutama di Gunung Dempo tuh masih kedengeran untuk suara-suara. Tidak takut kak suara ya. Apa namanya sih setuo ya apa? Puyang apa dia? Puyang. Harimau. Di daerah Bukit Serelo itu masih kedengeran ya tuh. Tapi kalau semuanya itu kan diajari juga ya di Mapala ya, kalau ketemu dengan hewan seperti itu untuk tidak mengganggu mereka tuh. Iya. Ya oke. Oke, harapan kedepannya untuk kegiatan kalian apa nih? Silakan ini di penghujung program dari pada dulu. Harapannya mungkin lebih ke untuk kawan-kawan yang dengar ini. Dengan adanya wadah sebagai Pakis ini sebagai wadah, mungkin harapannya untuk kawan-kawan bisa ikut bergabung untuk ikut serta pelestarian, terutama di siamang lah, yang hewan endemik Sumatera Selatan. Oke, penting?
Kalau dari Peting, semoga setiap kegiatan yang baru kami rencanakan dan akan kami rencanakan itu berjalan dengan lancar, dapat sponsor banyak. Ya, amin. Pasti ada lah ya. Lagi kami undang lagi kalau ada acara ya. Amin. Biar Siap. di expose ya. Karena bagus ini untuk konservasi gitu. Ya, itu ya, itu harapannya. Terus dari Coki? Kalau dari Coki, aku ngerangkum yang kawan-kawan kan, jadi harapannya warga atau masyarakat di Sumatera Selatan ini, khususnya kami yang dari kota ini sadar bahwasannya kita emang tidak deket nian ke alam ya, tidak deket nian dengan hutan karena di kota kan. Tapi harapannya juga sadar dan tahu kalau kehidupan di hutan tuh ada kehidupan bukan untuk pribadi, bukan untuk dimasuki ke kandang dewek tapi untuk rame-rame. Kalau hutannya rusak ada kehidupan masih berimbas ke kota-kota tuh lah kan. Nah, jadi harapannya masyarakat dengan aksi yang kami lakukan aksi kan, dengan kampanye-kampanye kami juga sadar, jadi tahu kalau ternyata emang satwa tuh tempatnya di hutan bukan untuk di rumah, bukan di pelihara ya. Bukan, jadi misalnya ada tetanggonya, ketika mereka sadar, jadi mereka ngasih tahu tetangganya, terus tetangganya sadar, jadi nyerahin, jadi kayak hidup masing-masing lah, manusia di tempatnya, hewan di tempatnya, jadi ya sama-sama hidup Oke lah, sama-sama saling menjaga. Ya, oke. Terima kasih kalian berempat ya, dan untuk Wina mungkin kapan-kapan kita undang lagi ya. Aku pengen ngobrol dengan BKS dia juga nanti. Ya. Dan terima kasih, dan sahabat tahu yang apa kita sampaikan, kita ngobrol ini menjadi wawasan bagi inspirasi bagi pendengar ya. Amin. Yo, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye. Iya, Galo-galo sudah kita ikuti program obrolan komunitas bersama Pakis ya. Pakis ini adalah singkatan dari Penggiat Konservasi Sumatera Selatan yang isinya anak muda yang luar biasa. Dan sampai ketemu di lain kesempatan untuk obrolan komunitas lainnya, tentunya di Pro 4 RI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.